guys, selamat pagi. Waduh, udah lama nih. Jadi setelah bertahun-tahun nggak pernah kita nge-vlog lagi. Sekarang gua mau mulai lagi nge-vlog ya di rumah. Oh ya, tuh kan banyak sekali dari ibu negara. Inilah itunya. Oke, lanjut aja. Sekarang kita mau ini ya nge-vlog pakai motor gua. Ya, Ducati 848, mungkin teman-teman juga udah sering banyak lihat. Orang-orang banyak yang nge-review, tapi ya gua mau sekalian judulnya ini kita belajar. Jadi gua judulnya mau belajar aja buat nge-vlog lagi karena banyak koreksi dari istri gua, Sis Irin ya. Dia wah inilah gitulah, ya udah nggak apa-apa. Ini buat iseng-iseng, bukan yang buat ngapa-ngapain, tapi ya kita coba aja. Tes hari ini San Mori. Awal San Mori pertama setelah lebaran pakai Ducati 848 Evo yang panasnya bikin paha bisa kebakar. Oke guys, kita lihat motornya ya. Oke guys, selamat pagi. Nah, jadi kita baru keluar dari rumah ya. Kita udah lagi mau jalan nih. Kayaknya pagi ini kayak biasa gua mau ke daerah ya seputaran Senayan dan sekitarnya lah. Paling mau kumpul sama anak-anak dulu. Kita biasa janjian di ke Hang Lekir dulu, baru nanti kita muter-muter. Nah, oke ya guys. Jadi ini tadi kita baru jalan kurang lebih sekitar semenit 2 menitan. Jadi kalau naik ini ya lumayan ya. Apalagi nanti buat menuju ke Senayan hari ini tuh jalanannya agak-agak keluar dari tempat gua tuh untuk menuju jalan besar agak ada jalan-jalan yang memang banyak banget polisi tidurnya. Jadi wah agak ajlak-ajlak nih, gua udah jarang banget pakai motor sport dan pasti kerasa banget pegelnya guys. Oke, nah ini dia nih medan kita nih. Ini nih kebanyakan polisi tidur kayak gini pakai motor sport. Aduh, bongkok gini ya, bukan yang naked. Biasanya kan gue pakai naked dan rasanya waduh kayak push up guys, push up. Terus temperatur tuh udah mulai 85, udah mulai kerasa ya kan di paha, di kaki, karena ya semua Ducati kayaknya gue rasa kan panas ya. Tapi kalau medannya kayak begini nih jalanannya gini nih, dikit-dikit jalan berhenti, nih rasanya udah kayak push up nih. Kita push up 40 kali lama-lama nih. Ini panas banget nih guys, udah mulai kerasa nih sekarang nih di sekitaran selangkangan, di mana ya, di kaki sebelah kanan. Soalnya dia kan knalpotnya agak, pipe-nya ada di belok ke kaki sebelah kanan. Nah, ini males banget nih gua nih. Sekarang sih enak ya guys ya, masih pagi soalnya masih agak adem sebenarnya cuaca di sekitaran sininya. Yang repot nanti pas baliknya guys, kalau kita udah habis riding wang-weng makan ya kan, apalagi nyampe lunch gitu, pulang ke tempat gua di daerah Jatiwarna sini, waduh panasnya nyengat, jalanannya kayak gini. Tapi sih dikit aja ya, ini nyampe sedikit lagi udah selesai. Jalannya enak tuh, tinggal lurus. Nah, itu. Capek deh. Oke guys, jadi sekalian sambil cerita-cerita nih ya. Jadi dari setelah sekian lama gua cobain Ducati gitu. Jarang-jarang gua pakai Ducati yang sport karena emang panasnya akan lebih-lebih. Menurut gua sih Ducati yang paling enak dan pas di hati gua tuh sebenarnya Diavel ya. Gua sampai pernah 3 kali pakai Diavel, gonta-ganti. Mulai dari yang beige, oh ganti yang warnanya, oh pengen yang black, oh iya yang karbon. Itu paling enak banget guys. Gimana ya, dari riding positionnya nyaman, tenaganya gede, horsepowernya gede, torsinya gede banget. Itu motor badak ya, buat ukuran 1200 cc. Emang bukan kayak Harley, tetapi dia masih bisa loh ngejar kalau riding sama teman-teman yang lain. Tenaganya dapat, bodinya dapat, dan juga kelihatannya kayak moge banget ya kan.
kayak naik motor besar banget. Nggak lagi. Nah ini nih tempat duduknya tuh paling enak guys kalau di Havel. Jadi kalau di Havel itu buat boncengan nih sama ibu negara nih, wah itu nggak ada keluhan guys. Bahkan ibu negara kayaknya biasanya sambil cetuk-cetuk ya kan. Itu gara-gara nyampe ketiduran dia. Istri gua tuh kalau lagi dibonceng pakai di Havel itu motor nyaman banget, enak banget. Walaupun ya mungkin ada beberapa pro dan kontra ya. Orang-orang bilang ngapain sih di Havel, kayaknya bukan Ducati banget, gede banget, badannya badak gitu kayak nyetirin kerbo. Tapi ternyata kalau di Havel sendiri itu kalau udah dinaikin, kita sambil jalan kayak gini biasa sih enak juga gitu, santai tapi tenaganya tetap dapat. Nah ini nih akhirnya kita sudah dapat jalanan yang nggak banyak polisi tidurnya, tinggal gas gas gas. Oke, jadi ngomong-ngomong sekarang tentang Ducati 848, ya ampun, aduh. Jadi model yang kayak gini nih model-model Ducati keluaran sekitar 2009 sampai dengan 2013 ya guys ya. Ada beberapa seri ya, 848, ada 848 yang sebelum Evo, 848 SBK, terus ada 848 Evo, ada yang tricolore, ada yang apa tuh ya, ada kayak punya temen gua tuh warnanya silver gitu ya kan, special edition gitu sih katanya. Jadi tangkinya dia kayaknya udah dari aluminium ya, dia sama kayak 1198 SP. Nah jadi mungkin teman-teman juga udah tahu beda-bedanya, ada 848, 1098, 1998 S, 1198 SP. Wah, jadi dengan model yang sama tapi sebenarnya cc-nya beda-beda guys. Jadi teman-teman kalau memang lihat motor yang bentuknya kayak gini nih, sekarang kayak 848 tuh, apalagi kalau bunyinya udah ada kerincing, waduh tuh motor langka tuh guys. Ini kalau 848 sih populasinya kalau bisa dibilang cukup banyak ya, banyak banget yang make. Ini buat teman-teman yang baru mau beralih ke Ducati, bisa coba deh ngerasain tuh. Biasanya orang berawal dari cobain Monster ya kan, mau coba sportnya baru 848 dulu, baru ntar coba-cobain yang lebih aneh-aneh lagi. Masih banyak guys. Nah jadi kalau 848 ini selama ini gue udah pakai berapa lama ya, berapa bulan nih, nggak ada kendala sih, enak. Ternyata ngerawat Ducati itu memang ada seninya ya. Kalau dibilang wah ngerawatnya susah nih Ducati bla bla bla, kelistrikannya repot, iya kalau emang nggak dirawat. Kalau memang kita ngerawatnya rajin, semua maintenance-nya tepat waktunya, kapan harus diservis, terus kapan harus ya ganti oli lah, cek aki, itu mah biasa lah, dipanasin terus ya pasti nggak rewel lah motornya. Atau ini kita juga bukan pakai motor ini Ducati gini buat harian kan, paling cuman buat San Mori atau night ride hari Jumat gitu doang gitu. Tapi rawatlah motor kita dengan baik, itu pasti Ducatinya kagak akan rewel bro. Mulai dari ya, apalagi kalau Monster ya, Monster udah nyaman sih itu. Terutama gue dulu pernah pakai Monster 1100 itu, wow. Oke, waduh. Berhubung kita lagi ngevlog, ada lampu merah, kita berhenti guys sesuai dengan jalurnya. Apa bang? Sensi. Iya, Sensi, arah sono. Iya, sono. Wah, ternyata nih mau arah Sensi juga. Kita bisa barengan nih. Ini teman-teman gue soalnya tadi pada banyak yang ngajak janjian ya kan. Ada teman-teman anak-anak DSO mau riding, katanya dia mau ikutan. Si Desta nih baru balik dia. Teman gue dari Libanon. Di chat kagak balas-balas. Ya udah kita gas sendiri aja sampai sana, pasti ntar ketemu juga sama teman-teman itu. Nih ada teman kita tadi dari arah ketemu, kayaknya dari arah Jatiwarna juga sih, mau sama-sama ke arah Sensi. Kita bareng aja biar ada teman. Nah asiknya gitu ya guys ya, sama anak-anak motor kalau San Mori pagi-pagi saling sapa, kita banyak nambah teman, nambah saudara, itu asik sih.
Nah ini nih baru enak kalau pakai motor sport kayak gini. Bukan motor sport ya, bungkuk, motor bungkuk. Ini sebenarnya hitungannya super sport nih, 848, bukan superbike. Ya sama aja lah. Intinya motornya masih cc-nya lebih gede dari yang lain. Dan gua guys, kenapa ya, mungkin selama ini udah jarang juga gitu kan mau pakai motor sport gitu yang bongkok-bongkok gini, yang kenceng-kenceng banget tuh gua udah nggak berani guys. Jadi jujur aja gua udah nggak kayak yang teman-teman kita yang lain gitu kan, yang masih pada wah muda-muda, bahkan yang tua juga masih banyak sih yang suka kenceng-kenceng gitu. Gua nggak berani guys, nggak tahu kenapa. Jadi kalau dulu waktu zaman masih umur kita kan dari umur belasan tahun gitu kan, dulu waktu SMA udah nyobain serat gitu, wah itu tuh masih berani tuh ngebut semuanya kenceng. Nah udah makin kesini kok gue ngerasa apa ya, udah karena punya anak kali sekarang, udah nikah, udah punya keluarga, udah punya anak, jadi nyalinya turun guys. Nggak luntur sih, cuman turun gitu kan. Kalau cepet-cepet aduh langsung ingat anak, ingat istri. Ini ngebut mendekatkan diri ke Tuhan juga nih kan, takut jadinya. So sekarang kita lebih ke riding tuh udahlah buat have fun aja, nikmatin kangen dari habis capek sibuk kerja dinas. Nah riding pagi buat have fun aja lah, buat menikmatin kangen-kangenan, ngedengerin suara mesin ya kan, nyium bau knalpot, ketemu teman-teman. Nah aduh jeglukan. Oke guys, lanjut lagi kita bahas tentang nih motor ya. Jadi ini 848 ini gue dapet dari kawan gue gitu. Gue nggak tahu detailnya. Jadi buat mendadak aja nih. Sekali-sekali pengen langsung coba sambil jalan, sambil ngoceh ya kan, ngevlog gitu perjalanan ini. Gue nggak bisa nge-review motor karena gue juga nggak pelajari banyak tentang nih motor. Gue nggak lihat dulu buka-buka mungkin apanya gitu. Ini berapa horsepower lah, berapa torsinya. Yang gua tahu nih ya cepet aja nih motor. Nah gua dapat dari teman gua, udah hijau. Ini agak apa ya, dia udah katanya sih udah ready to race lah, asik. Jadi udah siap nyentul nih motor katanya. Udah pakai ada apa ya, Bajaj ya, udah gitu, udah quick shift, udah gitu katanya ada modenya jadi bisa. Ini bang katanya ini jadi kayak 848 biasa. Kalau ini wah udah 848 kenceng nih tombolnya yang ini nih. Gue juga nggak ngerti nih teman-teman. Gue dari pertama pakai sampai sekarang udah gue atasin aja dulu ke atas switchnya, biar mungkin ke atas tuh berarti kan wah yang kenceng gitu ya. Ya udah biarin aja dia di situ. Tapi emang sih kayaknya ini agak lebih kenceng daripada gue kemarin pakai sebelum ini, pakai SF848 kan. Kayaknya, atau emang gitu ya, gue gak tahu ya. Mungkin teman-teman yang udah sering, yang udah pernah nyoba juga SF ataupun 848 Evo ini bisa tahu ya, bisa kita sharing lah ya kan, bisa tulis di komen. Waduh bawa bawang. Oke teman-teman semua juga, jadi ini gue slow aja ya. Jangan berharap nih, teman-teman jangan nungguin gue bakal willy karena gue udah belajar dari teman-teman gue yang lain dan gue sampai sekarang belum bisa willy kagak bisa, kagak berani, jadinya takut. Nah pernah nyoba dulu kan, diajar nih bang gini bang katanya, mau pakai tangan satu pakai kopling, aduh nih kok berat ya gitu. Susah, takut gue, udah nggak berani lagi tuh nyoba begitu. Nah nih teman-teman, nih udah 100 derajat nih. Tangan gua kaki gua udah mulai kerasa panas di betis ya kan, di paha udah mulai kerasa. Aduh. Padahal jalannya lancar. Kita berharap aja guys nanti pulang habis ini kagak ada tuh macet-macetan, lampu merah, semoga dapat hijau terus ya kan, biar nyampe rumah masih bisa dengan enak lah, nyaman.
Tapi nggak tahu sih, biasanya gue juga taruh aja motor ntar di Gurka ya kan, di Antasari, ntar dijemput sama bini gue buat pulang. Pegel guys kalau udah ngelihat nanti pulang-pulang, waduh. Lihat dulu ke Waze kalau nggak Google Map, macet. Udahlah nggak usah, biarin aja. Motor taruh tinggal di Gurka, titipin ke Bang Maliki, udah kita pulang naik mobil aja. Aduh, udah mulai padat juga ya. Oke lah, kita agak perquick dulu. Oke guys, kita lanjut lagi nih sambil ngobrol-ngobrol ya. Nih gue mau cerita sedikit. Jadi tadi pagi itu gue mau panasin motor nih, dari sekian lama nggak riding, baru sekarang lagi bisa keluar riding nih. Puji Tuhan ada kesempatan. Jadi tadi mau riding gitu kan, ada di rumah gue lagi ada adenya bini gue gitu. Terus dia bilang tuh, Bang Kinta dulu pernah ngevlog tuh gini, tapi berisik banget, buset dah. Digituin mulu gue dari dulu. Jadi gua mau riding aja gitu kan sambil ngevlog kayak gini ya. Memang buat lucu-lucuan ya teman-teman. Gua bukannya buat kayak woi beneran motovlog, cuman gue iseng-iseng doang sambil riding gitu kan. Katanya wah berisik banget gitu. Kalau ngevlog agak ada konsep, buset tadi gituin gua sama bini gua, parah banget emang. Parah, makanya tadi akhirnya oke deh. Gue mau coba lagi aja, katanya lu kalau kayak gitu dikoreksi itu buat ngebangun, katanya buat makin semangat lagi, harusnya dikonsepin. Walah malah makin parah, bukannya bikin konsep dulu, gua langsung riding, gua langsung tertantang. Ya udah gua ngevlog nih ya, gua mau ngomong ngoceh aja sepanjang jalan sambil gua riding. Malahan tambah parah ya kan, nggak ada idenya, nggak dipikirin dulu. Kalau kemarin masih dipikirin dibaca, ini tadi gua udah bilang gua nggak baca apa-apa dulu guys, yang penting gua ngevlog aja gitu, ngomong aja, omongan kosong ya. Mungkin teman-teman di sini juga kalau udah memang nih ngomong apaan sih nih Bang Kinta nih, berisik amat gitu, udah langsung skip aja bro, langsung ganti channel yang lain gitu. Gue cuman buat iseng-iseng doang. Tapi ya namanya semuanya tuh bro butuh proses pembelajaran ya. Gue juga yakin gak ada yang langsung tiba-tiba orang jadi artis, bisa jadi terkenal, bisa langsung lancar. Semua mungkin teman-teman kita yang ngevlog yang lain, semuanya berawal dari iseng-iseng ya kan. Dari zaman dulu sampai dengan akhirnya bisa vlognya bagus banget, konsepnya bagus banget, editingnya bagus banget. Itu semuanya butuh proses. Mungkin gua dibilang telat banget, gila. Gue juga bukan mau jadi motovlogger, but ya ikut-ikut aja kan, meramaikan dunia per YouTubean, biar ya asik juga ternyata sambil gini, sambil ngobrol-ngobrol nih. Waduh, ini MB ini kayaknya teman-teman gua nih. David CS pasti ada di situ. Aduh, lampu merahnya jangan lama-lama dong, please. Panas nih guys.